Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Rabu, 7 Mei 2025, Pekan ketiga Paskah. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari Kisah Para Rasul, bab 8, ayat 1b sampai dengan 8. Setelah Stefanus dibunuh, mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua, kecuali rasul-rasul, tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat. Tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu. Ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki serta perempuan keluar, lalu menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Mereka yang tersebar menjelajah ke seluruh negeri sambil memberitakan Injil. Filipus pergi ke suatu kota di Samaria dan memberitakan Mesias kepada orang-orang di situ. Ketika orang banyak itu mendengar pemberitaan Filipus dan melihat tanda-tanda yang diadakannya, mereka semua dengan bulat hati menerima apa yang diberitakannya itu. Sebab dari banyak orang yang kerasukan roh jahat, keluarlah roh-roh itu sambil berseru dengan suara keras, dan banyak juga orang lumpuh dan orang timpang yang disembuhkan. Maka sangatlah besar sukacita dalam kota itu. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil suci menurut Yohanes, bab 6, ayat 35 sampai dengan 40. Di rumah ibadat di Kapernaum, Yesus berkata kepada orang banyak, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Sebab aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak Dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya Aku membangkitkannya pada akhir zaman." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam bacaan Injil Yohanes hari ini, Yesus bersabda, "Inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak beroleh hidup yang kekal." Setiap manusia dari kodratnya memiliki rasa lapar dan haus untuk mengalami belas kasih dan persekutuan Allah. Bagaimana dan kemana kita dapat menemukan rasa lapar dan dahaga batin itu? Jalan terang menuju pemenuhan dahaga batin adalah mencari pada sumbernya, yaitu Allah sendiri. Dialah yang telah bersabda, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Persoalannya adalah, apakah kita berani percaya dan berserah kepadanya? Hidup kita di dunia ini membutuhkan makanan. Makanan sebagai kekuatan untuk dapat hidup. Di balik itu, ada iman dan pengakuan atas Yesus sebagai Tuhan dan penyelamat manusia. Itulah puncak dari perutusan Yesus ke dunia. Dia datang memperkenalkan kehidupan baru di dalam Allah Bapanya. Dia datang sebagai roti kehidupan, artinya Dia sebagai makanan hidup rohani umat beriman. Lambang konkret dari hal itu adalah jika kita merayakan Ekaristi, di mana Yesus Tuhan hadir secara nyata dalam rupa roti atau tubuhnya dan anggur atau darahnya. Hidup kita juga membutuhkan makanan yang lain, yakni makanan rohani.
Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita akan buah-buah Ekaristi. Orang menerima roti hidup. Roti itu tidak mengenyangkan perut, tetapi menyelamatkan hidup. Berkat roti itu, orang dianugerahi hidup kekal, sebab roti itu tidak lain adalah tubuh Kristus sendiri. Persatuan dengan Kristus memungkinkan kita untuk bersatu dengan yang ilahi, karena dalam Kristus ada keilahian. Maka marilah kita belajar mengutamakan Ekaristi di atas yang lain, dan belajar pula menjadi umat yang semakin pantas merayakan Ekaristi. Indulgensi. Indulgensi Jubileum merupakan manifestasi konkret dari belas kasih Allah yang melampaui dan mengubah batas-batas keadilan manusia. Perbendaharaan kasih karunia ini masuk ke dalam sejarah manusia melalui kesaksian Yesus dan para kudus, dan dengan hidup dalam persekutuan dengan mereka, harapan kita untuk pengampunan dosa kita sendiri diperkuat dan menjadi suatu kepastian. Indulgensi Jubileum memungkinkan kita untuk membebaskan hati kita dari beban dosa, karena pemulihan yang seharusnya diberikan atas dosa-dosa kita diberikan secara cuma-cuma dan berlimpah. Dalam prakteknya, pengalaman belas kasih Allah melibatkan beberapa tindakan rohani yang ditunjukkan oleh Paus. Mereka yang tidak dapat melakukan ziarah jubileum karena sakit atau keadaan lain tetap diundang untuk mengambil bagian dalam gerakan rohani yang menyertai tahun jubileum, mempersembahkan penderitaan hidup mereka sehari-hari dan berpartisipasi dalam perayaan Ekaristi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang berbelas kasih, kami telah Kau beri iman kepercayaan. Semoga berkat bantuan-Mu itu, kami bangkit bersama Putra-Mu yang tunggal dan hidup mulia selamanya. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami, yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin.